Jadi sekarang saya sedang berada di Desa Sade. Nah, akses untuk menuju desa ini sangatlah mudah. Teman-teman bisa menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Dari pusat kota Mataram, teman-teman hanya memerlukan waktu kurang lebih 1 jam. Sade adalah salah satu desa di bagian selatan Pulau Lombok, tepatnya di wilayah Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Sade telah dipertahankan dan dirawat selama 15 generasi, sehingga dikenal sebagai desa yang masih mempertahankan dan menjaga keaslian kebudayaan Sasak lama sejak zaman pemerintahan Kerajaan Pejanggi di Perancis. Nanti dari sejarahnya diambil dari Sade atau Sade. Pada umumnya Sade. Jadi Sade artinya kesadaran atau obat. Ini perkampungan kami sudah 15 generasi. Satu generasi itu berapa tahun gitu? 60 tahun ya. Dan mulai dikunjungi kampung kami ini 1975. Ini juga dikunjungi secara ilegal. Jadi dari murid ke murid masuk jadi kampung wisata. Kalau penduduk kurang lebih 700 penduduknya, tapi yang 702 itu masih satu garis keturunan, karena di sini masih kebanyakan menikah antar kerabat atau bisa kampung. Jadi jarang menikah sama orang luar. Desa Sade memiliki luas sekitar 5,5 hektar dan rumah tradisional sebanyak 150 rumah. Setiap rumah terdiri dari 1 kepala keluarga, sehingga total jumlah kepala keluarga di Desa Sade sebanyak 150 kepala keluarga, dengan jumlah penduduk keseluruhannya kurang lebih mencapai 700 orang. Suku Sasak Sade sudah terkenal di kalangan wisatawan yang datang ke Lombok, karena berbagai keunikan budaya Sasak dapat ditemui di desa ini. Salah satunya yaitu rumah atau balai desa ini ada 3 jenis, yaitu rumah tani, rumah bonter, dan rumah kodong. Bangunan rumah di desa ini masih menggunakan dinding anyaman dari bambu dengan tiang penopang dari kayu dan bagian atapnya menggunakan ilalang kering. Lantai rumah adat ini juga terbuat dari tanah liat atau gerabah dan dibersihkan menggunakan kotoran sapi sekali dalam 2 bulan. Walaupun menggunakan kotoran sapi, tetapi aroma dari lantainya tidak akan tercium loh. Nah, ini merupakan salah satu rumah di Desa Sade, yaitu rumah kodong yang berarti kode atau rumah kecil. Nah, biasanya rumah ini tuh digunakan oleh pengantin baru untuk bulan madu. Rumah kodong merupakan salah satu dari 3 jenis rumah yang ada di Desa Sade, dan rumah kodong menjadi bukti bahwa suku Sasak ternyata bisa romantis dan telah mengenal tradisi berbulan madu. Rumah kodong sendiri memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Jika dilihat dari ukurannya, rumah ini memiliki ukuran 2 kali 4 meter. Selain itu juga terdapat sebuah pohon yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk bertemu dengan kekasihnya. Kira-kira pohon apa ya? Nah, pohon ini merupakan salah satu pohon keramat yang digunakan oleh orang-orang dahulu sebagai tempat ketemuan dengan kekasihnya. Pohon ini disebut dengan pohon cinta. Tidak jauh dari pohon cinta tadi, terdapat juga sebuah menara yang berada tepat di tengah-tengah pemukiman Desa Sade. Dan menara tersebut dapat dinikmati oleh wisatawan yang datang untuk sekedar bersuah foto maupun hanya melihat keindahan Desa Sade dari ketinggian. Selain dari keunikan rumah tradisional tadi, di Desa Sade juga terkenal dengan hasil kerajinannya, yaitu kain tenun songket dan berbagai macam kerajinan tangan lainnya juga dapat ditemui di desa ini.
Di desa ini kita bisa menemukan songket yang bisa kita jadikan oleh-oleh untuk kerabat terdekat kita di rumah. Dan pembuatan songket ini masih secara manual, sama sekali tidak menggunakan mesin. Dan ini alat yang kita gunakan untuk membuat songket. Kain tenun songket merupakan kerajinan khas Lombok yang terpelihara secara turun-temurun hingga saat ini. Menurut aturan adat Desa Sade, perempuan yang sudah cukup umur tidak boleh menikah jika belum bisa menenun. Karena menenun merupakan salah satu syarat kedewasaan perempuan suku Sasak Sade. Jika dilihat dari proses pembuatan dan pengerjaannya, kain ini masih menggunakan alat tradisional sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuatnya, tergantung dari luas kain dan kesulitan motifnya. Dan proses pembuatannya, kain tenun songket ini dimulai dari pemintalan kapas menjadi benang, pewarnaan benang, hingga proses penenunannya yang masih menggunakan alat tenun yang terbuat dari kayu. Nah, untuk harga songketnya tergolong lumayan murah karena proses pembuatannya yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk pembuatan songket, yaitu kita membutuhkan waktu sekitar 2 bulan, dan untuk pembuatan selendangnya itu sekitar 2 minggu, dan untuk pembuatan ikat kepala yaitu membutuhkan waktu 1 hari. Dan adapun harga untuk songket yang kelas pertama yaitu sekitar 350 lengkap dengan selendangnya. Dan untuk songket yang kelas kedua yaitu sekitar 250 lengkap dengan selendangnya. Nah, di Desa Sade juga terdapat tempat yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk beristirahat. Nah, di belakang saya ini merupakan sebuah masjid yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat untuk beribadah. Masjid Nur Syahada merupakan satu-satunya masjid yang terletak di tengah pemukiman masyarakat Desa Sade dan menjadi pusat tempat ibadah warga desa tersebut karena 100% warganya beragama Islam. Masjid ini sudah banyak sekali mengalami perubahan, tetapi masjid ini tetap memiliki ciri khas sebagai masjid adat. Salah satunya yaitu dinding pada masjid ini masih menggunakan anyaman bambu dan atapnya masih menggunakan ilalang kering. Masjid ini juga masih digunakan sebagaimana mestinya, dari sholat berjamaah, pengajian, hingga kegiatan agama lainnya.